boleh siapkan dulu kelasnya. Perhatian. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Baik, sebelum mulai, alangkah lebih baiknya Ibu mengecek dulu kehadiran anak-anak semua ya. Didengarkan namanya. Arini, Asyifa Inaya, Catur, bagaimana Kotokas? Izin. Irman, Zaki, Raihan, Nadia, Ahmad Ridwansyah, sakit ya? Oh iya. Kita doakan semoga teman kita selalu dalam keadaan sehat ya, dan kita juga selalu dalam keadaan sehat. Baik, sebelum memulai, Ibu mau tanya dulu. Kemarin atau pekan sebelumnya kita belajar tentang apa? Teks ceramah, pintar sekali. Saya mau bertanya dulu. Ada berapa struktur teks ceramah? Saya tunjuk ya. Rida, ada berapa struktur teks ceramah? Ada 3. Oke, boleh dibantu dengan Reski. Ada apa saja? Pertama, kemudian pembuka. Oke, good sekali. Ya, itu merupakan pertemuan kita sebelumnya. Sekarang, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau kalian dulu menyanyi, ya. Boleh didengar, disimak. Kita mulai. Jadi kita menyanyi Garuda Pancasila. Nyanyi ya, ini karaokean. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk semua. Nah, saya percaya kalian pasti hafal lagu ini. Jadi, saya harap kita harus menjunjung tinggi yang namanya patriotisme, ya, rasa nasionalisme. Kita sebagai warga bangsa Indonesia tentunya kita tidak boleh melupakan hal itu. Baik, kita mulai. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan Ibu kita masuk ke pembelajaran berbagi melalui ceramah. Nah, adapun kode yang akan kita pelajari hari ini yaitu bagian keterampilan 4.6 mengonstruksi teks ceramah tentang permasalahan tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Kemudian indikator yang harus kita capai, di sini ada 2. Pertemuan sebelumnya kita sudah menyunting, dan pertemuan ini kita diminta untuk menyusun teks ceramah dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks. Nah, ada tujuan dari pembelajaran, tentunya kalian diminta setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan TPACK serta model PJBL, peserta didik mampu menyusun teks ceramah dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks secara tepat dan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, serta bersahabat, komunikatif selama proses pembelajaran berdasarkan sumber yang dibaca atau didengar. Oke, nah ini mungkin sudah berdasarkan apa yang sudah kita lihat. Jadi Ibu mau kita nonton dulu, melihat suatu tayangan video. Sebentar Ibu minta kamu memperhatikan dengan menjawab pertanyaannya Ibu. Oke, silakan disimak. Tidak, manusia itu mulia. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat, yaitu untuk dengan rahmat dan kasih. Merupakan salah satu video apa
Ada yang bisa menjawab? Satu orang, angkat tangan. Ayo. Ada yang bisa? Oke, Hafiza. Teks ceramah. Iya kan, sangat mudah. Lihat dari gambarnya saja kita sudah mengetahui, oh ini teks ceramah. Jadi, nah pertanyaan Ibu, apa sih yang dia bahas? Permasalahan apa? April. Permasalahan apa yang dibahas tadi? Tentang apa? Tentang tujuan hidup. Oke, bagus. Nah, kita lihat lagi tadi Ustadz siapa namanya? Bagus. Kalian memperhatikan bahwa dia menjelaskan hidup itu tidak hanya sekedar makan, tidur, bekerja, lalu mati atau meninggal. Ternyata ada makna dari itu semua. Oke, berarti kalian sudah bisa melihat bagaimana cara berceramah dan kira-kira isi ceramah nanti yang kita buat kurang lebih seperti itu. Ada satu contoh, tentunya Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan. Kita sudah membahas tentang teks ceramah. Nah, yang akan kita lakukan adalah langkah-langkah menyusun teks ceramah. Yang mana tentunya kamu diminta untuk menentukan topik. Di sini Ibu sudah bagi kalian kelompok heterogen. Di sini bagian kelompok saya katakan sebagai kelompok analis ya. Kemudian ini kelompok bahagia. Selanjutnya kelompok ceria. Dan sebelah sini bagian kelompok dermawan. Nah, untuk menentukan topik, ada macam-macam topik untuk teks ceramah. Pertama ada pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman dalam pekerjaan, pelajaran. Jadi tema itu merupakan berita yang Ibu masukkan. Ada tema tentang berita pendidikan, bullying, kesehatan, lingkungan, dan religius. Kita coba berlatih untuk berceramah. Ceramah juga bisa dijadikan sebagai profesi, ya kan? Yang kalian ketahui. Masing-masing kelompok menyusun jadwal schedule penyelesaian proyek yang akan kita buat. Kamu sudah pukul berapa? Pas. Yang lewat 5 di dalam kertas manila. Yang harus kamu jadikan patokan adalah isi beritanya. Ya. Isi beritanya. Kamu susun dulu proyekmu. Nah, Ibu sengaja sediakan dulu. Boleh digunakan. Jadi bagi tugas. Ini tapi nanti bukan buat ciri-ciri. Iya. Tentunya kamu harus. Ya, betul sekali. Ada apa? 5W1H. Apa saja? Atau kita biasa kenal dengan adik Simba ya. Apa saja? Apa? Di mana? Bagaimana? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Ya? Di atas ini boleh kamu gunakan. Nanti kamu buat yang bagus di sini. Tah? Boleh begini, bagus sekali. Terserah bagaimana kreatif kamu. Adik Simba, ingat toh? Kayak gitu. Tapi kamu boleh merujuk ke teks, tapi tetap kepada apa yang mau nanti bisa kamu hasilkan ke teks ceramah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan tanyakan temannya. Kan ini yang kita bilang tuh Bu. Iya. Kan misalnya bagaimana? Berarti bagaimana terjadinya HIV itu atau Iya. Bagaimana terjadinya HIV? sesuai yang diberitakan? Ada pertanyaan teman kita bagus sekali ya. Pertanyaan bagaimana terjadinya HIV? Apakah harus sesuai dengan berita? Tidak mesti. Kamu boleh mencari dari sumber-sumber yang ada. Gitu ya. Boleh kamu merujuk ketika memang ada dijelaskan di situ, silahkan. Tapi ketika kamu tidak mendapatkan, boleh kamu mengambil sumber yang ada. Jadi sebentar kita akan mempresentasikan hasil kamu ya. Jadwal yang sudah kamu susun tadi, disitulah ketentuan kamu menyelesaikan. Yang lain
Ya, kenapa nak? Ini Bu, ya akunya mungkin kayak bagaimana kenapa ini jadi pelaku, Apa judul tak? nah, faktor kenapa anak Siapa biasa yang menjadi pelaku dari pembuling? Ayo, siapa? Bukan nama, tapi siapa? Kan ini how itu bagaimana terjadinya atau bagaimana apa penyebabnya? Apa tema tak? HIV. HIV. Bagaimana apa tadi pertanyaan tak? Ini how itu bagaimana terjadinya atau bagaimana penyebabnya? Sama jadi. Bagaimana Ya, bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Iya, karena itu apa penyebabnya? apa? Kalau Iya. nanti apa penyebabnya? Iya. Why kenapa bisa terjadinya? Iya. When itu siapa yang terkena? Siapa-siapa yang bisa terkena? When, Iya. Apakah hanya kalangan pelajar kah? when kapan? Wah, banyak sekali nih bakat-bakatnya nanti nih. Terlihat. Ingat schedule. Ini jadwal. Ya. Jadi ingat waktu yang Ibu berikan sudah cukup banyak. Ceramahnya sudah? Ini boleh gitu. Oh ya, oke, selesaikan cepat. Sini. Oke, proses pewarnaan. Saatnya kita mendengar hasil pekerjaan teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok ceria yaitu Apriliani dan tiga teman kami yang berada di sana yaitu Elsa Satria Putri, Aulia Febrianti dan Lida. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang kasus HIV. Semuanya, apakah ada yang merusak sistem kekebalan tubuh dan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4? Apa itu sel CD4? Adalah sel darah putih atau limfosit yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan disebut sebagai sel. Jika semakin banyak CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Pertama, why? Kenapa bisa terjadi HIV di kalangan remaja? Pasangan melakukan hubungan seksual yang berisiko baik. Apa penyebab HIV? Pertama, hubungan seksual. 2, alat tato. 3, transplantasi organ tubuh. 4, transfusi darah. 5, penggunaan jarum suntik secara bersamaan. Poin ketiga yaitu when. Kapan HIV itu dapat terjadi? Dengan tadi kerangka-kerangka dari kasus berita yang sudah kita rangkum. Selanjutnya kita akan membacakan ceramah singkat tentang HIV. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kami dan teman-teman kami yang ada di sini. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta atas berkat dan rahmat-Nya lah kita bisa berada di sini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga kita hantarkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, Rasul panutan kita. Para hadirin sekalian, teman-teman saya, mendengar kata HIV atau AIDS, pasti kita akan berpikir bahwa HIV atau AIDS adalah penyakit yang berbahaya dan tidak ada penawarnya. Betul. Seakan memerintahkan kita menjauh dan benar. Hadirin sekalian, apakah kalian tahu apa saja penyebab HIV atau AIDS? Baiklah, ini singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam ridho Allah dan sehat selalu. Amin ya
Jangan dulu. Oke, ada pertanyaan dari kelompok Kiki. Silakan, kelompok D, Dermawan. Dermawan menanggapi ceria. Wah, luar biasa kalau manusia memiliki sifat namanya dulu, Nak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok ceria. Saya perwakilan dari kelompok Dermawan atas nama Syifa Ramadhani ingin bertanya. Apakah HIV juga tertular melalui kissing, ciuman? Baiklah, saya Juliani dari kelompok ceria akan menjawab pertanyaan dari saudara saya. Kissing tidak akan terjadi, tidak akan menular karena bukan kecuali Ada yang luka. seperti lidah Ya. bisa saja menular karena seperti tadi yang saya jelaskan transfusi darah dan suntik secara bersamaan. Bagus. Jika hanya berpegang tangan atau berpelukan itu tidak akan menular, tapi isi juga bisa terjadi Kalau ada yang luka. sesama mulut dan salivanya bertukar. Kalau nafas itu nafas HIV-nya. Intinya, Orang yang punya HIV itu disarankan untuk memakai masker saja dan menjaga jarak dengan orang yang sehat. oke. Makasih ya. Oke. Bagaimana tanggapannya? Sudah jelas? Ada pertanyaan lain? Cukup ya? Oke, bagus sekali. Silakan diturunkan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Jadi pertanyaannya saya tambahkan sedikit ya. Pertanyaan dari saudari April yang menanyakan apa sih tindakan yang bisa mengakibatkan kesehatan mental bagi si korban bullying. Nah, sebenarnya begini. Kalau masalah pembulian itu ketika kita melakukan tindakan verbal tadi yang sudah dijelaskan sama tekan kita itu sudah bagus sekali. Sudah masuk karena sudah jelas bahwa verbal itu kita tidak pernah menyadari bahwa ketika kita mengucapkan kata-kata yang membuat mental seseorang turun, tentunya itu akan kondisi kesehatan kita juga terganggu. Bisa saja, jadi beda-beda fisik, beda-beda orang, beda-beda pemikiran. Jadi jangan pernah menyamaratakan semua teman-teman kita. Bisa saja ada yang bisa menerima, ada juga yang tidak bisa menerima perkataan kita. Jadi hati-hati dalam bertindak dan berbicara. Oke, bagus sekali. Jadi cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum Ibu tutup, saya mau minta satu orang menyimpulkan bagaimana pembelajaran kita hari ini. Nadia, silakan. Adit, bagaimana perasaanmu nak belajar tentang teks ceramah? Apa yang Pelajaran yang saya dapatkan dari Oke, kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Sebelum Ibu tutup, tujuan pembelajaran kita selanjutnya kembali ke teks ceramah, namun beda lagi indikator pencapaian. Sebelum Ibu tutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melindungi kita, memberikan kita berkah atas apa yang kita lakukan hari ini. Saya minta untuk Rehan boleh memimpin doanya sebelum Ibu tutup. Silahkan Rehan. sebelum pelajaran agama dan menjadi mahasiswa. Oke, bel sudah berbunyi berarti pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.